Oke, baik. Saya bersama Kuni Mas Rohanti, Ketua Perempuan Penyair Indonesia. Ketua Penyair Perempuan Indonesia. Asalnya Kepri atau Riau? Pekanbaru Riau. Nah, kita akan bertanya seperti apa puisi yang baik itu bagi yang dikembangkan oleh komunitas perempuan penyair perempuan ini. Gitu ya. Iya. Puisi yang baik ya, puisi yang bagus ya. Sebetulnya Bang, semua puisi itu baik, semua itu bagus. Nah ya kan. Jadi tidak ada puisi yang tidak baik dan tidak bagus. Cuman dari sudut pandang manakah kita menggali inspirasi untuk menjadi puisi. Nah puisi itu kan banyak ya kan. Bisa tentang laut, tentang pohon, tentang ibu, tentang rindu, tentang apa segala macam, semuanya bisa menjadi inspirasi awal untuk menulis puisi. Nah kalau di PPI penyair perempuan Indonesia itu saya selalu bilang bahwa puisi itu bukan hanya tentang kau, aku dan rindu. Nah gitu. Artinya apa? Artinya banyak sekali yang bisa kita tulis ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di PPI itu kita fokusnya memang lebih kepada tradisi dan budaya. Bicara tradisi dan budaya itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan lingkungan yang ada di sekitar kita. Artinya mungkin ya ada pohon, hutan, sungai, apa-apa yang ada di sekitar kita, tanah, gunung, langit. Nah misalnya kayak gitu, tentang semesta ya, sangat luas banget. Jadi kenapa begitu? Karena kami merasa penyair perempuan itu mempunyai atau juga turut ikut serta menyumbangsihkan gitu ya, menyumbangkan, memberi sumbangsi. Apa bahasanya? Memberi sumbangsi. Memberi sumbangsi ya. Pemikirannya tentu dengan jalan puisi. Nah gitu, karena kita bicara penyair itu salah satunya melalui puisi. Nah, kalau bicara penyair kan bicara puisi Bang. Nah, kalau bicara cerpenis, novelis. Nah kita jalannya jalan puisi. Bagaimana tradisi dan budaya yang ada di kita masing-masing itu bisa kita munculkan dalam bentuk puisi. Nah begitu. Perempuan ini dia memang menjadi salah satu bagian dari apa-apa yang ada dalam kehidupan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi. Bicara penyair Indonesia memang secara kualitas ataupun secara kuantitas, nah begitu ya, kita memang bisa dikatakan belum seimbang dengan kaum laki-laki barangkali ya. Tapi kalau kualitas banyak juga penyair-penyair perempuan Indonesia yang kualitasnya bagus-bagus, dan tapi secara kuantitas kan kita masih sedikit dibandingkan laki-laki. Padahal, nah kalau kita bicara puisi dari zaman dulu itu kan banyak ya Bang ya. Banyak. Sastra lisan itu kan puisi, misalnya kayak pantun, syair. Cikal bakal puisi modern kan mereka itu puisi modern itu tetap adalah sastra lisan. Induknya, leluhurnya adalah sastra lisan. Dan itu lahirnya adalah dari ibu, dari perempuan. Dari perempuan. Contoh, ketika kita bayi, kita ditimbang ibu, diayun. Kalau di kami di Riau itu namanya Bang, ada dendang, ada kalau sebentar lagi diayun itu ada timang. Ada timang, batimang, ada dodoy, ada bagandu, ada nyanyi panjang, nanti ada malala, banyak Bang. Kalau di Riau itu contoh. Kalau di Mandar itu lagu apa? Lagu Peondo namanya. Peondo ya. Nah itu kan ibu juga awalnya. Ibu juga betul. Karena kita sudah tahu dari nenek moyang kita dulu ya, kalau yang bapak ya ke ladang, ke sawah, ke sungai, ke laut cari ikan. Yang di rumah ibu sambil masak, dia nidurin anaknya, dia sambil nandung. Semua bahasa-bahasa itu kita dengar dari ibu. Itu diakui atau tidak harus kita akui. Jadi kami sebut bahwa perempuan itu merupakan palungnya Bang.
merupakan palungnya, merupakan lubuknya sastra-sastra lisan. Sastra lisan. Dia yang melahirkan, dan siapa lagi yang merawat kalau bukan perempuan? Betul. Jadi saya mengajak melalui penyair perempuan Indonesia, mari kita berkarya dengan mengusung sastra, tradisi, budaya, keberagaman Indonesia melalui puisi. Teman-teman yang di Papua, dia menulis tentang Papua, Kalimantan tentang Kalimantan, di Sulawesi tentang tradisi budaya Sulawesi, di Melayu, Riau, di Sumbar, di mana-mana juga seperti itu. Dan ini sudah kita mulai tahun kemarin dan dengan melahirkan buku Palung Tradisi. Palung Tradisi. Nah, tahun ini Itu semua perempuan. Perempuan, Bang, semua perempuan. Dan tentang tradisi ini, tahun ini buku kedua judulnya Temanten, Bang. Sekarang sedang dalam proses ISBN, ditulis juga oleh penyair-penyair yang gabung di penyair perempuan Indonesia ini, dan semuanya mengangkat tentang tradisi-tradisi perempuan gitu. Barangkali itu tidak terlalu apa, tapi menurut kami itulah yang mungkin bisa kami buat untuk turut merawat tradisi dan budaya keberagaman Indonesia, yang artinya menjadi bagian turut merawat Indonesia. Jadi itu gitu, Bang. maksud. Aku banyak kali ngomongnya apa? Iya. Itu maksud perempuan apa? Penyair perempuan dibentuk itu memang. Iya, Bang. Untuk penyair perempuan Indonesia itu kan salah satu komunitas sebetulnya. Iya, itulah. Itu salah satu alasan kenapa dibentuknya. Bener. Itu. Jadi kita memang fokusnya fokusnya arahnya memang ke tradisi dan budaya. Insya Allah kami ini akan konsisten. Sudah ada data setiap provinsi, sudah ada perwakilan di sana? Sudah ada, Bang. Sudah ada, paling minimal satu. Ada yang 7 juga, ada yang 1 juga gitu. Tapi ada paling kayaknya Sulawesi Barat belum ada ini yang masuk. Saya yakin ini. Yang di mana? Sulawesi Barat belum ada ya. Sulawesi Barat ya? Sulawesi Barat belum. Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan sudah ada. Siapa? Suhartini bukan lagi. Ibu Suhartini. Ibu Suhartini. Ayo Sulawesi. Yo. Supaya jadi nanti ini akan menjadi rekomendasi untuk teman-teman Sulawesi Barat gabung di komunitas penyair perempuan Indonesia. Nah, PPI itu kan salah satu komunitas ya. Sebetulnya banyak komunitas-komunitas penulis perempuan di Indonesia. Intinya sama saja, tetap berkarya, boleh bergabung di mana saja komunitas. Tapi memang kalau mau fokus tradisi dan budaya, kita memelihara dan merawat Indonesia dengan karya, insya Allah PPI bukan tempat yang salah. Gitu. Okay. Insya Allah. Thank you, Mbak Kuni. Yuk, demikian teman-teman perbincangan kita yang singkat dan tapi jelas kemana arah komunitas ini dibentuk demi mengembangkan dan menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia. Salam puisi bertubi-tubi. Terima kasih ya, Bang.